Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan bagian kedua untuk pertemuan kita pada hari ini, yaitu melanjutkan bagian pertama tadi, yaitu mengenai gangguan dan kelainan serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Kalau di bagian satu tadi kita sudah belajar mengenai gerak pada manusia. Nah, sekarang untuk bagian kedua ini kita akan belajar gangguan dan kelainan serta upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba lakukan hal sederhana berikut. Coba kalian berdiri dengan satu kaki, seperti yang dilakukan oleh gambar animasi berikut. Kemudian bergeraklah sejauh 3 langkah. Apa yang kalian rasakan dengan bergerak sejauh 3 langkah menggunakan satu kaki? Nah, kemudian bagaimana kerja sistem gerak jika salah satu organ mengalami gangguan? Nah, untuk menjawabnya maka akan kita pecahkan masalah tersebut pada bagian kedua ini. Adapun tujuan pembelajaran untuk bagian kedua ini, yaitu yang pertama, tadi kalian diharapkan dapat mendeskripsikan gangguan yang terjadi pada sistem gerak manusia. Kemudian yang kedua, nanti kalian diharapkan dapat mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kemudian yang ketiga, kalian nanti diharapkan dapat mendiskusikan gangguan dan kelainan serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Dengan yang keempat, nanti kalian diharapkan membuat poster tentang berbagai gangguan dan kelainan serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, untuk yang keempat ini, tujuan pembelajaran yang keempat ini merupakan tugas keterampilan. Jadi, nanti kalian silakan membuat poster tentang berbagai gangguan dan kelainan serta upaya bagaimana menjaga kesehatan sistem gerak itu. Nah, kalau di bagian pertama tadi kalian sudah mendapatkan tugas, maka di bagian kedua ini kalian akan mendapatkan tugas keterampilan, yaitu membuat sebuah poster. Oke, sekarang kita masuk ke materi gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya menjaga serta mengatasinya. Contoh gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Yang pertama ada rickettsia atau tulang kaki tumbuh bengkok. Nah, di sini ada penyebabnya, yaitu kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga pengerasan tulang terganggu. Nah, kemudian penyembuhan dan pencegahannya bagaimana? Ya, dengan cara menambahkan kalsium, fosfor, dan banyak mengkonsumsi vitamin D. Kemudian, contoh gangguan dan kelainan yang kedua adalah osteoporosis atau penurunan kepadatan tulang. Penyebabnya dapat diakibatkan karena kekurangan kalsium, mineral, hormon, dan vitamin D. Kemudian ada juga minum minuman keras dan merokok, serta faktor usia dan kurangnya latihan fisik. Jadi di sini jangan sampai anak-anak terjerumus dengan minum-minuman keras dan juga merokok, karena ini sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian bagaimana cara penyembuhan dan pencegahannya? Maka anak-anak itu dapat mendapatkan kalsium dan vitamin D setiap hari, serta olahraga secara teratur. Kemudian contoh gangguan dan kelainan yang ketiga adalah artritis atau penyakit sendi. Nah, itu penyebabnya karena metabolisme asam urat terganggu, penumpukan kapur di antara dua tulang. Nah, kemudian cara penyembuhan dan pencegahannya bagaimana? Dengan cara mengkonsumsi makanan yang seimbang. Kemudian yang keempat, contohnya adalah ada patah tulang atau fraktura. Nah, ini penyebabnya karena benturan yang keras. Nah, lalu bagaimana cara penyembuhan dan pencegahannya? Dengan cara menambahkan kalsium, fosfor, vitamin D, dan berhati-hati ketika beraktivitas. Next, ini merupakan kelainan pada tulang karena kesalahan duduk, yaitu ada lordosis, kyphosis, serta scoliosis. Nah, coba di sini karena tulang belakangnya di sini mengalami kelainan, ya. Di sini posisinya seperti ini, kemudian ini kyphosis membengkak, dan scoliosis dia seperti S, seperti ini, ya. Ini merupakan karena kesalahan duduk, ya. Maka ketika duduk silakan menempatkan posisi yang tepat.
Nah, kemudian selanjutnya, usaha menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama, kalian dapat meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Nah, jadi silakan mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium yang cukup bagi tubuh. Kemudian yang kedua, kalian bisa berjemur pada sinar matahari pagi. Nah, jadi kalian bisa berjemur pada sinar matahari pagi, bisa sampai jam 10 ya. Jadi juga bisa mencegah kita dari COVID-19, yaitu dengan cara meningkatkan imun tubuh. Kemudian yang ketiga, tolong diperhatikan asupan vitamin D-nya. Jadi tolong dijaga untuk asupan vitamin D-nya. Kemudian yang keempat, kalian dapat memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Jadi jangan sampai melakukan aktivitas yang terlalu berat ya. Kemudian yang kelima, hindari kebiasaan sikap tubuh yang salah duduk ya. Jadi tolong hindari kebiasaan sikap tubuh yang masih keliru. Nah, ini merupakan usaha menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Nah, ini merupakan berbagai makanan yang dapat menjaga sistem gerak pada manusia. Ada buah-buahan, kemudian sayur mayur, kemudian lauk pauk, dan juga susu. Nah, ini bisa kalian konsumsi untuk menjaga kesehatan sistem gerak kalian. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, di sini Bapak menyediakan contoh 3 kuis yang mungkin saja nanti akan keluar ketika kalian melakukan penilaian harian. Jadi bisa kalian cermati soalnya berikut. Contohnya di sini, kalian disajikan 4 buah pernyataan. Nah, kemudian di sini pertanyaannya, artritis merupakan salah satu jenis gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Penyebab terjadinya artritis pada sistem gerak ditentukan oleh nomor berapa. Nah, jadi dari 4 pernyataan itu mana yang mencerminkan gangguan artritis tersebut? Nah, nanti bisa kalian jawab ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, tulang belakang manusia yang normal tidaklah lurus tetapi melengkung. Nah, sedangkan kita sedang mengalami kelainan tulang yang ditunjukkan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang ya. Nah, kelainan tulang belakang tersebut disebut apa? Nah, kelainannya apakah kyphosis, lordosis, scoliosis, atau osteoporosis? Nah, ini bisa kalian cermati. Kemudian contoh soal yang ketiga. Nah, di sini ditunjukkan hasil scan ya, hasil scan dari sebuah tulang. Nah, kemudian di sini ada sebuah pertanyaan, kaki penderita salah satu gangguan pada sistem gerak jika dilihat menggunakan X-ray ditunjukkan oleh gambar. Gangguan pada tulang seperti ditunjukkan gambar sering terjadi pada anak-anak. Akibatnya dapat menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok, nah, yang ditunjukkan oleh gambar ini, dan sulit berjalan dengan normal. Nah, kemudian pertanyaannya, jenis gangguan dan faktor penyebab yang tepat adalah apa? Di sini ada jenis gangguan, kemudian di sini ada faktor penyebab. Nah, contoh-contoh soalnya seperti ini yang nanti mungkin akan Bapak keluarkan ketika penilaian harian.